البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Qala Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa qala ta'ala hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Sehingga apabila telah datang kematian kepada salah seorang dari mereka, dia mengatakan, wahai Rabbku, kembalikanlah saya, la'alli a'malu shalihan fima tarak, agar atau semoga saya mengerjakan suatu amal soleh di masa-masa yang saya tinggalkan. Kalau ma di sini kembalinya adalah apa? Yaitu maf'ul fi dari fi ma tarak. Atau kalau fi jumlatil a'mali taraktuha mungkin juga. Intinya adalah amal soleh yang dulu saya tinggalkan. Kalla, ini adalah kalimatuz zajr wal at-tardi, yaitu hardikan, sama sekali tidak demikian, dan hentikanlah dari mengucapkan yang demikian. Kenapa? Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanyalah perkataan yang dia katakan. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di belakang mereka, alal khilaf, di belakang atau di hadapan mereka ada barzakh, ada pembatas sampai hari di mana mereka dibangkitkan. Ini rangkaian ayatnya panjang dan semuanya berisi mau'izah. Kita ambil dua ayat ini, yaitu di sini Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang orang-orang kafir, dan kita dilarang mengikuti langkah orang kafir agar tidak terkena hukuman seperti yang mereka alami. Yang mana karakter mereka adalah menjauh dari kebenaran dan rajin melakukan kebatilan, dengan apa yang Allah sebutkan di ayat-ayat sebelumnya itu. Hatta idza jaa ahadahumul maut, sehingga apabila kematian mendatangi salah seorang dari mereka. Baik. Hatta ini menunjukkan intihaknya, bila berakhirnya kejahatan, kebatilan dan jinayah mereka, yaitu setelah datangnya kematian baru mereka mau berhenti, dan itu adalah waktu yang sudah apa? Sia-sia kalau berhenti di situ, nggak ada gunanya lagi. Harusnya berhenti ketika masih sehat, baru berhenti dari maksiat ketika masih hidup. Nah sekarang kematian sudah datang, waktunya sudah ditutup. Idza dzarful lima istaqbala minaz zaman, untuk masa hadapan. Namun setelahnya datang dengan fi'il madhi, menunjukkan kepastian, yaitu apabila suatu saat nanti betul-betul datang kematian pada salah seorang dari mereka, barulah dia akan bertaubat, minta tambahan waktu dan seterusnya. Apa yang dia katakan? Rabbirji'un, wahai Rabbku, kembalikanlah saya. Nah sia-sia sudah. Kemarin kemana? Sehari semalam dipanggil 5 kali untuk sholat di rumah Allah, tak mau datang. Datang mungkin hanya untuk apa itu, buang hajat di bilik airnya. Setelah itu sholat gak mau. Wah ini memalukan saja. Datang cuma ada bilik tandas, tak, seakan-akan bilang gitu ke rumah Allah, tapi untuk sholat tidak mau. Ini tentunya apa? Kejahatan yang berlipat-lipat di rumah Allah seperti itu. Baik. Dan seterusnya. Dan yang dipanggil bukan hanya muslimin, semua orang di seluruh alam semesta dipanggil untuk ke rumah Allah. Cuma orang yang kafir jelas apa? Pertama kali dia harus syahadat dulu, baru boleh untuk ikut sholat. Tapi jelas panggilan adalah untuk semua. Dia bilang Rabbirji'un. Di sini terjadi intiqal. Rabbi jelas ini menunjukkan apa? Yang dipanggil adalah mufrad, dan tadinya adalah ada ya di sini, Rabbi. Tapi kemudian yang setelahnya tahu-tahu apa? Yang jumlah fi'liyahnya itu dengan pola ada wawul jamaah, pola jamaah. Harusnya apa? Rabbirji'ni. Tapi tahu-tahu terjadi perubahan di situ. Untuk apa perubahannya di sini? Untuk pengagungan, yaitu dengan wawul jamaah. Bukan Allah itu banyak, namun adalah sebagai bentuk pengagungan. Irji'un. Ini salah satu dalil yang menunjukkan boleh menggunakan dhamir jamak untuk sebuah mufrad, satu individu, sebagai bentuk pengagungan.
Tapi tentunya yang diutamakan adalah yang layak diagungkan, bukan mengagungkan diri sendiri untuk orang-orang macam kita. Kecuali kalau niatnya sekedar apa? Ya saya dan keluarga, atau saya dengan sesama ikhwah, saya dengan sesama kaum muslimin, atau kita sesama manusia, bukan untuk mengagungkan diri sendiri. Oh iya, nah di sini dia baru mau mengagungkan Allah Ta'ala. Nah kemarin kemana? Ayat-ayat disia-siakan. Demikian pula peringatan dibelakangi. Dan demikian pula nasihat selalu apa? Berpaling. Dia berpaling dari nasihat. Nah sekarang baru mengagungkan Allah. Kemana dia selama ini? Makanya nggak ada gunanya kalimat itu. Allah tahu di hatinya tidak ada pengagungan, cuma karena takut mati aja, maka dia ketakutan sekarang dan minta ini minta itu. Selama ini dia lalai dari Allah Ta'ala. Oh iya, kenapa ketika meminta tadi dengan pengagungan, tapi ketika memanggil Allah adalah menisbatkan pada diri sendiri? Kenapa tidak disamakan Rabbana irji'una misalkan? Oh iya, nggak masalah, karena jelas dia minta untuk diri sendiri, tidak mewakili orang lain. Dia sekarang pikir diri sendiri. Namanya orang kafir. Orang mukmin dia mikir sendiri dan juga mikir saudara-saudara yang lain. Tapi nggak masalah, mau pakai sendiri atau jamak tidak masalah. Yang penting adalah kenapa dia tadi semula menggunakan pola mufrad Rabbi, kemudian tahu-tahu berubah jadi wawul jamaah. Tujuannya adalah untuk mengagungkan Allah Ta'ala. Tapi karena yang dipanggil dinisbatkan pada dia saja, maka apa? Tentunya tidak layak untuk Rabb-nya itu dibuat jamak. Yaitu apa? Jamaknya Rabb adalah arbab. Tapi jelas tidak sesuai di sini karena dia menisbatkan Rabb tadi pada satu orang, yaitu dia sendiri, pikir diri sendiri. Maka dia pakai mufrad. Walaupun dia ingin mengagungkan Allah. Nah, pengagungannya dimasukkan ke dalam jumlah fi'liyahnya irji'un. Untuk apa minta dikembalikan? Apakah untuk kembali berpesta pora, berfoya-foya, melakukan yang sia-sia? Tidak demikian. La'alli a'malu salihan fima tarak, agar saya mengamalkan suatu amal soleh yang dulu saya tinggalkan. Baik, ini kalau ma-nya adalah kembali kepada amalan-amalan, dan ada kemungkinan ma-nya adalah kembali kepada waktu, yaitu waktu-waktu yang saya tinggalkan dan saya sia-siakan, dan semuanya mungkin. Intinya mengisi kesempatan kedua ini untuk beramal soleh. Baik, solihan dohirnya sebagai maf'ul bih dari a'malu, namun dijelaskan oleh para mufassirin dan dibandingkan dengan ayat-ayat yang lain, yaitu apa? Yang di dalam ayat misalkan apa? Yaitu di dalam ayat Al-Furqan, yaitu solihan ini sebagai naat mansub karena ada maf'ul bih tersembunyi, yaitu apa? Amalan solihah. La'alli a'malu amalan solihah. Karena rata-rata yang namanya maf'ul bih itu bukan berupa naat. Sementara solihan ini naat, dia adalah suatu sifat. Berarti apa? Ada man'ut, ada mausuf yang tersembunyi. Takdirnya adalah amalan. A'malu amalan solihah. Jadi niat dia baik, kalau betul, yaitu zahir ucapan dia baik. Saya ingin dapat kesempatan kedua, bukan untuk maksiat ya Allah, saya mau amal soleh. Tapi Allah tahu isi hati dia dan tahu apa yang akan dia perbuat dengan karakter dia selama ini, terbukti sepanjang hidupnya demikian. Maka Allah menjawab kalla. Kata Imam Ibnu Katsir, ini adalah kalimatut tardi' wa taubih, yaitu hardikan dan cercaan. Yaitu apa? Hentikan aja dari permintaan yang sia-sia tadi. Kenapa? Innaha kalimatun huwa qailuha. Ucapan tadi, yaitu apa? Rabbirji'un la'ali amalu sholihan fima taraktu, ini adalah kalimah yang dia katakan saja, yaitu ucapan yang tidak ada prakteknya, itu sekedar ucapan. Baik. Kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir ayat ini, Allah tahu bahwasanya nanti kalaupun dia dikasih kesempatan kedua, dia akan terlena lagi dan akan mengikuti bujuk rayu syaitan dan meninggalkan Ar-Rahman. Maka nggak ada gunanya untuk dikasih kesempatan kedua. Cuma menambah dosa saja dan menambah rusak bumi kalau bumi masih ada. Dan bumi masih ada ya. Ini untuk apa? Kiamat sughra, kematian masing-masing orang. Nah, daripada dia hidup lagi membuat resah,
membuat muslimin gelisah dan susah, sudah dia mati saja. Mustarihun wa mustarohun minhu. Mustarohun minhu, yaitu apa? Orang kafir ini biar muslimin, demikian pula para hewan dan tumbuhan rehat dari gangguan orang macam ini. Karena orang kafir mendatangkan kesialan, mendatangkan laknat. Walaupun dia diam saja, tapi apa? Tidak mengganggu, namun dia mendatangkan laknat karena dia membuat aura kekufuran di muka bumi. Nah, istilahnya demikian. Dan dari sisi yang lain, ini salah satu pendalilan dari para ulama bahwasanya kalimah di dalam Al-Quran ini maknanya adalah kalam. Jadi tidak sama dengan istilah dalam dalam ilmu nahwu. Kalimah adalah cuma satu lafaz, itu kalimah. Tapi dalam Al-Quran, bahkan Syekhul Islam di dalam Iqtida' Shiratal Mustaqim mengatakan kalimah dalam Quran semuanya adalah kalam. Selalu apa? Jumlah mufidah kalimah itu. Makanya innaha kalimatun, kalimat, tapi kembalinya kepada jumlah yang tadi, robirjiun dan seterusnya. Huwa qailuha, dia mengatakannya, yaitu ucapan yang sia-sia, sekedar perkataan. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di hadapan mereka, kalau wara artinya kebalikannya, yaitu apa? Di hadapan itu ada barzakh, ada pembatas, dinding pembatas sampai mereka dibangkitkan. Asal dari wara, ma'ruf di dalam lughah dan juga di dalam ilmu nahwu adalah apa? Ma khalfana, yaitu yang di belakang kita, namanya wara. Tapi dalam beberapa ayat yang namanya wara memang apa? Menunjukkan di hadapan. Misalkan apa? Di dalam surat apa itu? Al-Kahfi itu. Wa kana wara'ahum maliku ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Di hadapan mereka, di hadapan para orang miskin yang jadi nelayan itu, kalau mereka terus berlayar, nanti di seberang sana mereka akan sampai ke sebuah pulau yang di situ pulau besar mungkin ya. Ada raja yang suka merampas kapal, ghasba, betul-betul akan merampas. Wara artinya di hadapan. Nah, yang sekarang dia wara ini di hadapan atau di belakang, ada dua penafsiran di kalangan para salaf dan dua-duanya betul. Dilihat dari sudut pandang yang mana. Kalau dilihat dari sudut pandang orang kafir, yang mana orang kafir memang pandangannya selalu ke dunia, berarti apa? Akhirnya memang hanya di belakang saja itu. Dikatakan apa? Mereka memang selalu ingin kembali ke dunia. Di dunia pun ingin hidup lama. Setelah mati ingin kembali ke dunia. Maka apa? Akhirat memang di belakang. Maka dikatakan wara. Adapun banyak salaf yang lain mengatakan wara di sini seperti lafaz wara yang ada di hadapan, yang ada di surat Al-Kahfi, yaitu di hadapan mereka. Karena hadis Nabi sudah mengatakan apa itu? Innal abda idza qata'a minad dunya wa aqbala 'alal akhirah, dia putus, yaitu meninggalkan dunia dan menghadap ke akhirat, berarti akhirat di hadapan dia. Berarti wara'ahum artinya adalah qudamahum, di hadapan mereka. Karena memang hakikatnya wajah kita sekarang menghadap ke akhirat, wajah orang yang mati itu. Cuma sekarang kata Imam Ibnu Katsir, ini kalimat ancaman, yaitu amalan sudah selesai, yang tersisa hanyalah pembalasan. Jadi di sini ada ancaman bahwasanya di alam kubur itu mereka akan terus dibalas. Sementara mereka meninggalkan amal soleh selama ini dan rajin berbuat maksiat, maka di alam barzakh saja, di alam pembatas ini mereka diancam dengan berbagai macam siksaan. Sampai bila ila yaumi yub'atsun, sampai hari di mana mereka dibangkitkan. Pembatas saja ternyata apa? Dinding pembatasnya lebih tebal daripada umur dunia. Ya, kita di dunia berapa lama, di alam kubur berapa lama? Ternyata panjang sekali. Dinding pembatas sangat lama. Maka sungguh rugi orang yang menyia-nyiakan hidupnya, yang hidup ini hanyalah bagaikan satu nafas saja dibandingkan dengan akhirat. Nah, untuk inilah ayat-ayat ini didatangkan oleh Imam An-Nawawi, yaitu untuk mengingat kematian dan untuk memperpendek angan-angan. Karena yang penting bukan dunia, yang penting adalah akhirat. Dunia adalah sebagai batu loncatan. Tidak mengapa memperbaiki batu loncatan dan kendaraan tadi untuk apa? Mendapatkan kebahagiaan di kehidupan setelah itu. Yang penting bukan, justru tujuan akhir adalah dunianya tadi. Nah, setelahnya membahas kejadian di hari kiamat. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.